jarene jamane komputer manungsa saya tambah pinter emane atine keplingan nyatane tumindake gak bener bel koplo dadi jalarane wong bodoh sing dadi mangsane senadyan wis dhuwur derajate nyatane kok asor tumindake jarene jamane komputer manungsa saya tambah pinter emane atine keplingan nyatane tumindake gak bener bel koplo dadi jalarane wong bodoh sing dadi mangsane senadyan wis dhuwur derajate nyatane kok asor tumindake mabuk marang donya milih marang bondo ra peduli iku duweke sapa watone katekan sing dadi setyane kadung pengen buru karepe dhewe mandung aku kanca padha ngratok-ratok Gusti Yesus kuasa ngentaske sira waton sira sowan lan kanthi percaya diapura ing dina iki uga jarene jamane komputer manungsa saya tambah pinter emane atine keplingan nyatane tumindake gak bener bel koplo dadi jalarane wong bodoh sing dadi masane senadyan wis dhuwur derajate nyatane kok asor tumindake mabuk marang donya milih marang bondo ra peduli iku
padha mratobato Gusti Yesus kuasa ngentaske sira waton sira sowan lan kanthi percaya diapura ing dina iki uga mabuk marang donya milik marang bondo ra peduli iku duwe sapa waton nekat tekan sing dadi sedane kadung pengen buru karepe dhewe padung aku kanca padha mratobato Gusti Yesus kuasa ngentaske sira waton sira sowan lan kanthi percaya diapura ing dina iki uga diapura ing dina iki uga diapura ing dina iki uga. Oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang mengucap syukur karena oleh anugerah-Mu, kemurahan-Mu, dan penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau saat ini kami tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang tetap ada di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan semuanya terjadi oleh campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan. Baik kru kamera, para mitra bakti, juga kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang saat ini boleh mengikuti dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan sudah menjamah dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami saat ini demi nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Sungguh sukacita surga turun dan ada di tengah-tengah kita di dalam ibadah live ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali dengan kami, tim GKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih anugerahnya terus melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mengikuti petunjuknya, mari kita mengikuti firman-Nya, agar Bapak Ibu Saudara tidak salah arah, tidak salah jalan di dalam melangkah di kehidupan kita ini selama kita masih hidup di bumi. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini ya. Mungkin Bapak Ibu ya selama ini merasakan bahwa mau melangkah rasanya ada penghalang, ada rintangan, ada kabut.
kita akan memujikan lagu ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama dengan segenap hati kita pujikan lagu ini. Dan yang belum bersama kami, dan nanti kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebuah pujian ketika jalanku berkabut. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun mungkin jalan kita berkabut, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi percayalah kepada tuntunannya. Sebab Dia berkata, jangan takut, karena Tuhan beserta kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita, setiap masalah pergumulan kita. Sebab Tuhan menjaga hidup kita, Dia melindungi seluruh keberadaan kita, bahkan Dia membela kita di hadapan dunia dan kuasa kegelapan. Sebab kasih-Nya sempurna, lebih luas dari samudra, dan Dia selalu memperdulikan setiap keluhan, setiap ratapan, setiap tangisan dan doa dari umat-Nya yang akan menuntun kita sampai di seberang langit biru, agar kita berjumpa dengan Dia di awan-awan permai. Haleluya. Kita kembali pujikan lagu dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja masa depanmu dalam tanganku. Katakan haleluya. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan.
setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu menulikan umatnya sampai di seberang langit. Katakan kembali penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang. Sekali lagi dengan segenap hati, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Katakan kasih-Nya, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang
hanya bagimu. Haleluya. dapat kami ungkapkan dengan segala kata. Terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu mulia. Apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami, bersama kami. Menjamah, mengurapi, menguatkan, meneguhkan. Supaya hidup kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Terima kasih untuk gereja-Mu JKI Mana Eklesia yang sudah Engkau pilih, sudah Engkau tetapkan untuk Engkau utus dan Engkau pakai ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam. Sekalipun kami dalam keterbatasan, kami tidak pernah membatasi kuasa Allah, Roh Allah yang tak terbatas untuk memakai kami di dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama kami di dalam ibadah live ini. Mari Roh Kudus Engkau jamah segala permasalahan pergumulan hidup mereka. Terlebih mereka yang belum percaya, Roh Kudus Engkau lawat dan juga Engkau jamah. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami pelajari, akan memberikan kami dampak, akan memberikan kami jawaban, akan memberikan kami Tuhan perubahan, sehingga hidup kami tidak sama dari yang kemarin. Bahkan kami akan lebih baik lagi hari ini dan hari yang akan datang. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Glory, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang Bapak Ibu boleh bersama-sama kembali di dalam hadirat-Nya, di dalam pertemuan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu, saya percaya di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita ingin sampai kepada tujuan. Meskipun perjalanan itu jauh, meskipun perjalanan itu sulit, bahkan dengan tekad yang kuat, setiap kita mencari untuk menemukan tempat tujuan dari Bapak, Ibu, Saudara semua. Nah Bapak Ibu, tapi tidak semua orang sampai kepada tujuan itu. Karena ada banyak orang yang pada akhirnya salah memilih jalan atau bahkan tersesat. Saya ingat, karena saya lama melayani di suku-suku Tengger, ada banyak para pendaki yang ingin naik ke puncak Mahameru.
Kalau seorang diri, mungkin mereka sudah mempelajari peta lokasi perjalanan yang harus ditempuh. Tapi ketika mereka berombongan, mereka harus mengikuti aturan. Satupun orang tidak boleh lepas dari rombongan. Karena jikalau mereka terlepas, maka orang yang melepaskan diri dari rombongan pasti akan tersesat jalan. Karena medannya yang sulit, ya, hutannya yang lebat, perdunya juga yang sangat lebat. Oleh karena itu, setiap pemimpin memastikan bahwa rombongannya tidak ada satupun yang tertinggal. Kalau semuanya rombongan ini taat kepada aturan pendakian, maka mereka akan sampai ke puncak. Begitu juga ketika waktu mereka harus turun dari puncak. Mereka tidak boleh menyimpang sedikit pun dari jalan yang sudah ditentukan. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat di peta-peta bahwa gunung itu kan kerucut ya, segitiga. Kalau langkahnya salah, satu langkah keliru, maka makin lama orang yang tadi keluar dari rombongan pasti akan semakin jauh ya, terpisah dari rombongannya. Dan kalau mereka tidak tahu, belum pernah di lokasi itu, pasti akan tersesat. Dan kita mendengar ada banyak pendaki-pendaki yang pada akhirnya tersesat jalan, bahkan mereka banyak yang hilang. Tidak sedikit juga pada akhirnya mereka ya kehilangan nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan ini adalah seperti ketika kita sedang mendaki gunung. Kita harus mengikuti instruksi dari pemimpin kita, agar kita tidak keluar dari rombongan, agar kita tidak memisahkan diri. Karena ketika kita mencoba-coba untuk memisahkan diri, maka pasti akan tersesat. Di daerah, di alam yang belum pernah kita tahu bagaimana situasi kondisinya. Karena di sana ada orang mengatakan tanah gatal, ya. Atau kalau orang sudah masuk ke daerah situ pasti akan hilang dan tidak akan pernah kembali. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dunia ini ya, seperti hamparan padang belantara yang luas, yang dimana setiap kita belum tentu menguasai seluruh medan yang ada di bumi ini. Oleh karena itu perjalanan kita harus ada yang mengomando, harus ada memimpinnya, harus ada yang menunjukkan jalan supaya kita tidak salah arah. Saya ingat ya, dulu waktu saya masih muda sebagai seorang penginjil sering berjalan di padang pasir, padang rumput, ya di kaldera Gunung Bromo, itu luasnya ada 5.000 hektar. Jadi kalau orang berjalan di padang pasir, itu harus mengikuti batu-batu yang ditaruh di sepanjang jalan itu. Oleh karena supaya orang-orang yang berjalan tidak tersesat. Ketika orang tidak mengikuti batu-batu itu sebagai petunjuk, pasti akan tersesat. Ya. Karena luasnya, ya, banyak orang sulit untuk mencarinya, walaupun itu di padang pasir, di padang belantara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikuti instruksi, tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti arah di dalam perjalanan hidup kita ini, pasti ada banyak orang-orang yang tersesat. Nah, pada pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang salah jalan atau
tersesat. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai landasan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan agar setiap kita tidak tersesat di dalam perjalanan kita di bumi ini sampai nanti kepada surga mulia. Sampai kita bertemu dengan Sang Maharaja, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Dipersilahkan. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada jalan. Di bumi ini ada banyak jalan. Ada orang berkata kalau mau ke Roma bisa melewati banyak jalan. Karena memang ada banyak jalan untuk menuju ke Roma. Tapi Bapak Ibu, hanya ada satu jalan untuk menuju kepada kehidupan kekal. Jikalau Bapak Ibu salah memilih jalan, pasti Bapak Ibu akan tersesat. Mungkin Bapak Ibu tidak tersesat di hutan belantara atau di gunung ya, yang asing bagi kita waktu kita ada di sana. Bukankah dunia ini firman Tuhan katakan bukan rumah kita? Suatu kali kelak dunia ini akan kita tinggalkan. Ketika waktunya sudah tiba, ketika saatnya Tuhan memanggil kita pulang kembali ke rumahnya. Nah, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Jikalau di dalam hidup ini Bapak Ibu salah menentukan arah, salah memilih jalan, akibatnya akan fatal. Seperti firman Tuhan katakan, ada jalan disangka banyak orang, mungkin juga di antara kita itu lurus, karena jalannya mulus, seperti jalan tol yang dibangun oleh Bapak Jokowi. Bagus, mulus, cepat sampainya. Sehingga jarak dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain yang tadinya bisa berpuluh jam, bisa dipotong tinggal 2-3 jam. Cepat sekali. Itu kalau kita di bumi memang membutuhkan jalan cepat, jalan bebas hambatan, ya, supaya perjalanan kita tidak terhambat. Namun Bapak Ibu, untuk menuju kepada surga, tidak bisa memilih sembarangan jalan. Kalau keliru, kalau salah jalan, Bapak Ibu bisa tersesat. Kalau sudah tersesat, sulit untuk kembali. Bahkan mungkin banyak di antara yang menyebut diri anak-anak Tuhan pada akhirnya hilang di tengah belantara dunia ini. Mungkin mereka masih ada di kanan kiri kita. Mungkin mereka masih ada di depan kita lihat. Tapi sesungguhnya hatinya, jiwanya sudah tersesat di belantara dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita tersesat lebih jauh, mari kita perhitungkan, mari kita pertimbangkan. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah ini, banyak yang tidak menyadari ujung dari jalan yang Bapak Ibu pilih, kalau itu tidak tepat, tidak benar-benar kita ini pergumulkan, kita benar-benar pilih, dan kita minta petunjuk dari Tuhan, jalan itu bisa sepertinya lurus, tetapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Nah Bapak Ibu, agar jalan hidup kita tidak salah atau tersesat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akan membaca di dalam
kitab Amsal pasal 5 ayat 23, dipersilahkan. Amsal pasal 5 ayat yang ke-23. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Orang yang tersesat atau orang yang salah jalan karena orang itu bodoh. Orang bodoh berarti orang yang tidak mau menerima didikan. Orang yang tidak mau diajar. Orang yang tidak mau belajar. Orang yang tidak mau mendengar nasihat. Jadi oleh karena tidak mau menerima didikan dan oleh karena kebodohan dari orang itu sendiri, hidupnya jadi tersesat. Bapak Ibu, jangan sampai kita digolongkan sebagai orang yang bodoh. Seperti Tuhan Yesus juga mengecam orang kaya. Walaupun banyak hartanya, walaupun tidak kekurangan apa-apa, tetapi ketika dia tamak, dia membanggakan kekayaannya seolah-olah bisa dinikmati ke-7 turunan, tapi Tuhan katakan bodoh. Ada banyak contoh-contoh dari kebodohan manusia. Tuhan Yesus juga mengumpamakan seseorang yang membangun rumahnya, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Orang yang membangun di atas batu itu orang yang bijak, orang yang pandai. Tetapi orang yang membangun di atas pasir digambarkan orang yang bodoh. Dan oleh kebodohannya akhirnya berakibat apa? Kerusakan, kehilangan. Nah, jadi Bapak Ibu, agar kita ini tidak pada akhirnya kehilangan kesempatan, kehilangan tujuan yang utama di dalam perjalanan hidup kita dari dunia ini sampai kepada sorga. Mari kita mau belajar, kita mau mendengar nasihat, kita mau menerima didikan. Walaupun kadang-kadang didikan itu pahit, walaupun kadang-kadang didikan itu menyakitkan, membuat hati rasanya berduka. Seperti firman Tuhan, nasihat atau teguran ketika disampaikan pertama-tama membuat hati itu terluka dan berduka. Tapi selanjutnya akan mendatangkan sukacita. Itu kalau orang mau belajar. Kalau orang menyadari kekurangannya, kesalahannya, ketidaktahuannya. Saya percaya kalau orang itu mau belajar, pasti orang itu akan paham, akan mengerti apa isi dari nasihat dan apa tujuan dari nasihat. Yaitu untuk membuat setiap kita ini memiliki akal budi, memiliki pertimbangan, memiliki logika, memiliki nalar, supaya jangan kita ini pada akhirnya menyesal karena kita tidak mau mendengar didikan. Kembali kita akan membaca Amsal 10 ayat yang ke-17, dipersilahkan. Amsal pasal 10 ayat yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran, nasihat, hidupnya akan tersesat. Mumpung semuanya masih ada kesempatan, ada waktu bagi Bapak Ibu kita semua
Baik Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan, yang merasa dirinya sebagai anak Tuhan, orang Kristen, tapi juga Bapak Ibu semuanya, dimanapun tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia ini dapat Bapak Ibu Saudara tangkap, mari indahkanlah didikan, supaya langkah Bapak Ibu jangan tersesat, tapi terarah kepada jalan kehidupan. Jangan mengabaikan nasihat, jangan mengabaikan teguran. Karena ada banyak orang yang sulit untuk dinasehati, sulit untuk diajar, sulit untuk dididik, sulit untuk menerima nasihat. Pada akhirnya tersesat. Pada akhirnya mengalami kerugian. Iya, kalau cuma sekedar materi masih bisa dicari di bumi ini. Tapi kalau sudah kehilangan jiwa, selama-lamanya Bapak Ibu Saudara akan menangis, menyesal seperti orang kaya yang bodoh, yang tidak punya kesempatan untuk kembali lagi. Walaupun dia harus meminta, menangis, menjerit, sudah tidak punya kesempatan. Kesempatan itu ada waktu Bapak Ibu Saudara masih hidup di bumi ini. Kalau Bapak Ibu sudah meninggalkan bumi ini, kesempatan itu sudah selesai. Jadi selagi masih ada kesempatan, gunakanlah dengan baik. Agar Bapak Ibu jangan tersesat. Jangan menjadi orang bodoh, tapi terimalah didikan. Maka Bapak Ibu akan sampai kepada jalan kehidupan. Yang kedua, mengapa orang salah jalan dan tersesat? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Dipersilahkan. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi mengapa orang itu salah jalan atau tersesat? Karena itu orangnya bodoh. Tidak mau diajar, tidak mau belajar, sulit untuk menerima nasihat. Tapi yang kedua, orang yang tersesat adalah orang yang fasik. Beda loh Bapak Ibu, orang bodoh dan orang fasik. Kalau orang bodoh itu sulit untuk belajar dan diajar, tapi kalau orang fasik, ini adalah orang yang sudah tahu, yang sudah belajar kebenaran, tetapi dia mengabaikan kebenaran. Dia tidak mempraktekkan kebenaran. Dia bangga, dia tahu. Dia pernah mendengar, dia pernah belajar. Tetapi sayangnya, dia tidak mempraktekkan kebenaran itu di dalam hidupnya. Orang seperti ini digolongkan orang fasik. Makanya Daud menulis di dalam Mazmurnya pasal 1, membuka Mazmur, ya, yang banyaknya 150 patsal itu. Patsal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Bapak Ibu jangan mudah terjebak, jangan mudah terpikat dengan orang-orang yang pandai merangkai kata, yang pandai mengucapkan firman, kebenaran,
Tapi coba Bapak Ibu lihat praktek hidupnya sehari-hari. Apakah benar kebenaran yang sudah dia pelajari sehingga orang bisa memiliki gelar? Ya, S1, S2, S3, S-teler. Tetapi ternyata ada banyak orang yang memiliki gelar panjang, pada akhirnya tersesat jalan. Karena kebenaran itu cuma sebatas pengetahuan, bukan praktek di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, mungkin kita bukan orang-orang yang digolongkan orang-orang yang cerdik pandai, para cendekiawan. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, mungkin cuma sepotong, mungkin cuma satu ayat, tapi Bapak Ibu terima, Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu simpan, dan Bapak Ibu praktekkan di dalam hidupmu sehari-hari, maka kebenaran itu akan menjadi rema, menjadi satu praktek di dalam hidup ini. Bukan yang sebatas teori atau kata-kata belaka. Ternyata praktek atau keteladanan itu jauh lebih berguna daripada jutaan kata-kata. Nah, orang fasik ini adalah tipe orang yang memiliki kepandaian, kecerdasan untuk merangkai kata, untuk menyampaikan sesuatu, tetapi nol di dalam praktek hidupnya. Ini digolongkan orang fasik. Bapak Ibu jangan mudah tertipu. Makanya belajar firman Tuhan, maka bergaul dengan Roh Kudus, supaya Bapak Ibu peka bahwa orang-orang ini cuma pandai merangkai kata, memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi ternyata di dalam praktek untuk melakukan kebenaran, untuk mempraktekkan kasih, jauh dari apa yang diharapkan. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka jauh dari melakukan kehendak Tuhan. Walaupun memiliki prestasi pelayanan yang tinggi, bernubuat, membuat mujizat, mengusir setan, tapi ketika didapati Tuhan mencicipi hidupnya, tidak ada rasa sepol, kata orang, akan dimuntahkan. Makanya Bapak Ibu, praktek hidup di dalam kebenaran itu penting sekali. Jangan sampai kita menjadi seperti orang fasik yang tahu, yang belajar, yang mendengar, tapi tidak pandai di dalam mempraktekkan kebenaran. Jangan Bapak Ibu mudah tergiur, apalagi kepincut dengan keahlian merangkai kata-kata. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-6. Ya. Sebab Tuhan itu tahu jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik apa? Menuju kebinasaan. Ini Bapak Ibu, yang sangat berbahaya. Ketika tidak disadari oleh orang tersebut, walaupun dia punya pengetahuan yang tinggi, yang luas tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tetapi ketika tidak memiliki praktek hidup, dia digolongkan orang fasik. Dan orang fasik ini firman Tuhan katakan, jalannya menuju kepada kebinasaan. Siapa yang bisa menolongnya kalau dia sudah ada di dalam kebinasaan? Bukan karena Tuhan menentukan untuk dia dihukum. Semua itu ada di dalam pilihan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa memilih jalan A, B, C, D. Tetapi resikonya harus ditanggung sendiri. Begitupun juga ketika Bapak Ibu hanya sibuk belajar, hanya sibuk memiliki pengetahuan,
hanya sibuk mendengar, tapi Bapak Ibu sulit untuk mempraktekkan kebenaran, resikonya Bapak Ibu akan tersesat. Jalan Bapak Ibu akan menuju kebinasaan. Sebab pengetahuannya, banyaknya ilmu tidak berfaedah. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, tentukanlah sebelum engkau salah jalan, sebelum hidupmu tersesat. Jangan seperti orang fasik, tapi Bapak Ibu seperti orang arif, seperti orang bijaksana, yang terus mau diajar dan terus mau belajar. Yang selanjutnya, mengapa orang bisa salah jalan dan tersesat? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Dipersilahkan. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Iya. Yang ketiga, mengapa orang bisa salah jalan dan tersesat? Firman Tuhan katakan, oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar. Saya tadi katakan di awal, bahwa di dunia ini ada banyak jalan. Orang bisa suka milih A, B, C, D. Terserah. Tuhan memberikan kebebasan, memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia untuk memilih. Tapi pilihan itu pada akhirnya mengandung resiko. Dan resiko itu harus ditanggung sendiri. Tidak boleh dilemparkan kepada orang lain. Berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab. Tidak bisa kita melarikan diri. Mungkin orang ya bisa beralibi di depan hukum. Bisa lari dari tuntutan hukum karena piawai dia ya membuat dalih atau sanggahan. Tapi siapa yang bisa lari dari hadapan Tuhan? Mata Tuhan melihat baik yang baik, baik yang jahat. 24 jam sehari, tidak ada yang terluput. Semua perbuatan dicatat di dalam kitab Al-Hayat, buku kehidupan. Semua tercatat, nanti semua manusia akan disodorkan nilai rapot kehidupannya. Dan manusia tidak bisa berdalih, tidak bisa menyanggah. Oleh karena itu, karena mereka meninggalkan jalan kebenaran sehingga mereka tersesat. Contohnya firman Tuhan katakan, jalan yang salah itu telah dipilih oleh Bileam bin Beor. Karena apa? Iming-iming harta, iming-iming kekayaan, iming-iming materi. Ada banyak bukan anak-anak Tuhan yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Oleh karena apa? Harta benda, oleh karena tahta, oleh karena kedudukan. Ada banyak yang meninggalkan jalan Tuhan, jalan kebenaran. Dan mereka merasa nyaman, karena toh tidak terjadi apa-apa. Selama mereka hidup di bumi ini, bahkan mereka jauh lebih enak, lebih mapan hidupnya. Ya, selama di bumi memang seperti itu. Itu bisa terjadi. Tapi ada resiko yang dia tidak tahu, yang pada akhirnya harus dia terima kelak ketika sudah ada di balik kubur. Jadi Bapak Ibu pertimbangkan, supaya jangan sampai Bapak Ibu Saudara salah jalan atau tersesat. Masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaikinya. Ikutilah jalan kebenaran. Siapa itu jalan kebenaran?
Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran yang harus diikuti, yang harus ditaati. Selama Bapak Ibu hidup di bumi ini. Karena ketika Bapak Ibu setia menjalaninya, Bapak Ibu tidak meninggalkan jalan itu. Dan tetap ada walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak hambatannya, bahkan mungkin aniaya. Bahkan sampai ada banyak orang karena jalan kebenaran ini kehilangan nyawanya, menjadi martir ketika mereka bertahan sampai kesudahannya, kata firman Tuhan, mereka diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu sudah menempuh atau berjalan di jalan kebenaran itu, sesulit apapun, seberat apapun resiko yang harus Bapak Ibu tanggung, tetaplah berjalan. Jangan menengok ke kanan ke kiri, apalagi ingin meninggalkannya. Walaupun dunia ini dengan semua kuasa kegelapan ingin menarik Bapak Ibu Saudara keluar dari jalan kebenaran ini, tetaplah berjalan. Mintalah pertolongan Tuhan. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar Bapak Ibu tetap kuat menjalani, tetap berjalan di jalan kebenaran ini agar sampai kepada tujuan, yaitu sorga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi supaya kita tidak tersesat dan salah jalan, ingatlah, tetaplah berjalan di dalam jalan kebenaran. Memang jalan ini penuh resiko, tapi ingatlah, akhir dari jalan kebenaran adalah kehidupan kekal. Kehidupan bersama dengan Sang Juru Selamat, Raja di atas segar raja, yang di pertuan agung Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang akan memimpin. Dialah Raja untuk selama-lamanya. Dialah Imam Mahdi. Dialah Sang Juru Selamat. Dialah Mesias. Yang selama ini sudah kita ikuti. Jangan pernah lepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua, sebelum saya mengakhiri pertemuan ibadah live ini, dan kesimpulannya adalah, agar Bapak Ibu tidak salah jalan atau tersesat. Yang pertama, Bapak Ibu harus mau menerima didikan. Jangan seperti orang bodoh, yang sulit untuk dinasihati, sulit untuk diajar, sulit untuk belajar. Dan hidup sakarepe dhewe, semaunya sendiri, suka-suka sendiri. Tapi nanti kalau sudah ada masalah, baru bingung untuk mencari pertolongan, mencari kebenaran, mencari Tuhan. Iya, kalau masih ada kesempatan. Kalau sudah terlambat, habislah. Yang kedua, agar kita tidak salah jalan atau tersesat, kita jangan hidup seperti orang fasik yang tahu kebenaran, yang mendengar kebenaran, yang belajar kebenaran, tapi tidak pandai di dalam mempraktekkan kebenaran di dalam hidup ini. Dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang besar. Orang Jawa memiliki filosofi ya, bahwa manusia itu tidak bisa melihat
jitoknya sendiri, tengkuknya sendiri maksudnya. Tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Yang bisa melihatnya siapa? Orang lain. Jadi di dalam hidup ini kita perlu orang lain untuk melihat kekurangan, kelemahan kita. Tujuannya untuk apa? Menjatuhkan? Enggak. Kalau kita bijaksana, kalau kita ini orang-orang yang rendah hati, berarti itu adalah peringatan. Agar jangan sampai kita ini salah jalan. Agar jangan sampai kita ini tersesat. Dan kita digolongkan sebagai orang fasik yang memiliki pengetahuan tetapi tidak pandai di dalam praktek kehidupan. Jangan sampai itu terjadi kepada Bapak Ibu. Karena jalan orang fasik pada akhirnya apa? Firman Tuhan katakan menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, yang terakhir, agar Bapak Ibu tidak salah arah, salah jalan, atau tersesat, tetap berjalanlah di jalan kebenaran. Jangan ikuti teladan Bileam bin Beor yang menerima suap, yang mau disuap demi kedudukan, demi ketamakan, demi materi. Halalkan segala cara di dalam hidup ini mumpung, aji mumpung. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena harta benda kita tidak akan kita bawa mati. Tidak akan kita ikut ke kubur menemani kita nanti. Semua akan hilang. Bahkan mungkin akan diperebutkan oleh kalau punya anak, punya keturunan. Kalau tidak, akan diambil kerabat atau orang lain. Atau disita oleh negara. Jadi Bapak Ibu, ikutlah jalan kebenaran. Siapa itu jalan kebenaran? Jalan kebenaran itu ialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam diri manusia Yesus. Dialah yang telah diurapi menjadi Mesias, menjadi juru selamat seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, alangkah berbahagianya orang-orang yang mau dididik, ya, yang mau mendengar nasihat firman Tuhan dan melakukannya, dan tetap berjalan di jalan kebenaran. Orang-orang seperti ini ada orang-orang yang diberkati Tuhan, siapapun dia, tidak peduli dia kaya atau miskin, dia pandai atau bodoh menurut ukuran dunia ini. Tapi ketika orang berpegang kepada firman Tuhan dan berjalan di dalamnya, pasti dia akan sampai kepada Bapa. Sebab dia berjalan di dalam jalan kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan yang ada di gereja untuk kembali berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian lama ini, agar kita tetap berjalan di jalannya, di jalan kebenaran, di jalan kehidupan. Pada waktu di hidupku percobaan berat menekan, aku berseru mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu.
pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok Tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan berkarya indah pada kembali lagi waktunya. katakan haleluya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Sungguh Tuhan, kami percaya walaupun awalnya mungkin berat, walaupun awalnya mungkin sakit, walaupun awalnya mungkin sulit, tapi kami percaya ketika kami terus berjalan di jalan kebenaran-Mu, Engkau menuntun, Engkau membimbing, Engkau mengarahkan kami, bahkan Roh Kudus memberi tuntunan kepada kami, supaya jalan kami tetap ada di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur inilah kami, Gereja-Mu JKI Mana Eklesia Malang. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang secara fisik terbatas, tapi kami terus mau berjalan di dalam ketidakterbatasan. Karena Roh Allah yang tidak terbatas ada bersama kami, menyertai, menuntun, membimbing langkah kami, sehingga kami diberi kemampuan untuk terus berdiri, melayani, bergerak, dan kami boleh terus memberkati, memotivasi, mendoakan, mendukung, dan melayani sesama kami, khususnya untuk Gereja-Mu JKI Mana Eklesia. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada, baik para lansia, para penyandang disabilitas. Tuhan,
para mitra bakti, kru, dan juga Tuhan para pengurus. Terus beri kami kesetiaan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan kami terus berjalan di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga para sponsor donatur, orang-orang yang setia menabur berkat, menabur benih kasih untuk gereja kami, memberkati mereka di dalam setiap jerih lelah, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, anak-anak, mantu, cucu, dalam kesehatan Tuhan, dalam kekuatannya, berkat Tuhan terus menyertai mereka, sehingga membuat mereka bersuka cita ketika mereka melakukannya. Berkati pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, di dalam kesehatannya, di masa tuanya, yang saat ini masih ada di Australia. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanannya. Berkati anak mantu cucunya, agar mereka terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Memberkati gereja-Mu di tempat ini. Rumah ini harus kami dedikasikan bagi kemuliaan Tuhan, agar banyak jiwa yang didewasakan, yang bersama-sama kami boleh melayani sesama. Terima kasih juga untuk sinode kami JKI, khususnya untuk ketua umum kami Pastor Adi Sutanto, memberkati kesehatannya bersama Ibu, dan juga pelayanannya, penggembalaannya di Amerika. Memberkati Tuhan sebagai ketua umum sinode JKI, juga sebagai rektor di STT Sangkakala, memberkati para dosen, para mahasiswa, dan juga badan pengurus harian. Hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suyanto, memberkati keluarga, rumah tangga, kesehatannya. Bapak David Mayanto dan seluruh jajaran yang ada, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung di sinode ini. Berkati supaya kami terus bergerak untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah berhenti juga berdoa bagi bangsa negara kami. Kami terus memohon lawatan-Mu, lindungan-Mu untuk bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus berkati kesehatan, kekuatan dalam keluarga, rumah tangga, dan setiap kebijakan yang diambil demi untuk kesejahteraan, demi untuk kemakmuran, dan demi Tuhan untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, khususnya di masa pandemi ini. Beri kekuatan, walaupun banyak lawan-lawan politik ingin menjatuhkan, menghinakan, bahkan Tuhan mungkin mereka berkata-kata yang tidak sepantasnya, yang ditujukan kepada Bapak Presiden kami. Tuhan teguhkan terus, supaya Bapak Presiden kami boleh terus memiliki hati yang besar, jiwa kenegarawanan yang begitu luar biasa, keberanian untuk mengambil keputusan walaupun mungkin itu sulit. Tuhan memberikan, Tuhan tuntunan dan bimbingan kepada beliau. Seluruh kabinet Indonesia Maju, para menteri yang membantu beliau, baik di bidang ekonomi, keamanan, hukum, sosial, politik, Tuhan, pendidikan, kesehatan, Tuhan, semuanya Tuhan boleh terkait satu dengan yang lain. Sehingga Indonesia diberkati, lautnya diberkati, tanah-tanah pertanian, hutan, tambang, sumber-sumber mata air diberkati, petani, nelayan, buruh, Tuhan, pedagang, pegawai, Tuhan, baik negeri, swasta, Tuhan, para pengusaha, semua Tuhan, pejabat-pejabat dari pusat hingga daerah, Tuhan, terus bersinergi untuk membangun negeri ini, baik pemerintahan dari pusat, dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, memberkati juga Tuhan, lembaga-lembaga tertinggi dari pusat hingga daerah, memberkati TNI Polri yang terus mendukung pemerintah dan mengabdi kepada negeri ini, menjaga kedaulatan negara Indonesia, dan terus Tuhan bergerak untuk menghancurkan setiap benih-benih radikalisme, intoleran, bahkan juga paham-paham teroris yang berkembang marak akhir-akhir ini Tuhan, oleh karena kebangkitan kaum radikalis di dunia ini. Mari Tuhan, dengan kesigapan dan kewaspadaan Kau memberi mereka kekuatan untuk menjaga seluruh Tuhan wilayah teritorial Indonesia, baik yang terluar, terdepan, dan juga terpencil. Memberkati keluarga mereka yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan,
Engkau Tuhan terus memberkati tenaga-tenaga Tuhan medis, Tuhan tenaga kesehatan, baik para dokter, perawat, Tuhan sukarelawan yang terus bekerja keras membantu pemerintah menyelesaikan pandemi ini Tuhan, agar terus yang sakit dirawat dan disembuhkan, dan Tuhan kasus-kasus meninggal akan semakin Tuhan diperkecil Tuhan, sehingga Indonesia boleh melewati masa-masa sulit. Juga vaksinasi yang terus berjalan, kami percaya Tuhan herd immunity, kesehatan komunal akan tercipta ketika kecepatan vaksinasi terus bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan Tuhan SPB terus Tuhan masif diadakan sehingga masyarakat Indonesia akan datang dan mereka mau divaksin. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh negeri kami, memberkati perekonomian, memberkati keamanan, memberkati kesejahteraan, berkati seluruhnya yang mengambil bagian di dalam kepemimpinan negara kami, baik dari pusat hingga daerah. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur menyerahkan bangsa negara kami. Dan sekarang Tuhan, kami mengakhiri ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang ini. Dan kami percaya berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah bahwa berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu tetap sehat, tetap percaya, dan terus berbahagia. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu bersama kami, tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Kita akan berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.